Kabut tipis menggantung di sepanjang jalan menuju desa Getih. Udara sore terasa lembab, berbau tanah basah bercampur aroma anyir yang sulit dijelaskan. Mobil sewaan yang dikendarai Raka melambat saat aspal berubah menjadi jalan batu penuh lubang. Ia melirik ulang catatan di ponselnya. Warga mendadak kaya, banyak rumah baru, tapi desa tertutup. Informasi itu ia dapat dari seorang narasumber anonim yang menolak disebutkan namanya. Sebagai wartawan kriminal, Raka terbiasa menyelidiki kasus aneh. Namun kali ini firasatnya terasa berbeda, lebih berat, seperti ada yang menunggu. Di gerbang desa, papan kayu tua berdiri miring. Selamat datang di Desa Getih. Cat merah pada tulisan itu tampak pudar. Atau mungkin bukan cat. Raka turun, memotret papan tersebut. Saat kamera menyorot, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi jatuh begitu saja, seolah suara dunia dipadamkan. Perasaan gue doang atau emang sepi banget? Gumamnya. Ia kembali masuk mobil dan melaju pelan. Rumah-rumah di kiri kanan tampak kontras. Beberapa gubuk reot, tapi di antaranya berdiri bangunan mewah bertingkat, pagar besi tinggi, bahkan mobil mahal terparkir di halaman. Tak masuk akal untuk desa terpencil. Seorang lelaki tua terlihat menyapu halaman. Raka berhenti dan turun. "Pak, numpang tanya, saya wartawan dari Surabaya." Lelaki itu berhenti menyapu, menatap tanpa senyum. "Mau apa ke sini?" "Saya dengar desa ini lagi maju pesat, banyak warga sukses. Mau liputan?" Sapu di tangan lelaki itu jatuh pelan. "Pulang saja, Nak." Raka mengerenyit. "Kenapa?" Lelaki itu mendekat, suaranya diturunkan. "Di sini, rezeki memang datang cepat, tapi bukan dari Tuhan." Belum sempat Raka bertanya lagi, seorang wanita dari dalam rumah berteriak, "Pak, jangan ngomong sembarangan." Wajah lelaki itu langsung pucat. Ia buru-buru mengambil sapu dan masuk tanpa menoleh lagi. Raka makin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Menjelang maghrib, ia mendapat penginapan kecil di ujung desa. Bangunannya tua, dinding kayu berderit saat disentuh. Pemiliknya, Bu Wirni, tampak ramah tapi gelisah. "Jarang ada tamu," katanya sambil menyerahkan kunci kamar. "Desa ini nggak buka untuk orang luar ya, Bu?" tanya Raka. Wanita itu diam beberapa detik. "Kalau dengar suara apapun malam nanti, jangan keluar." Raka tersenyum tipis. "Suara apa?" Bu Wirni menatap lurus ke matanya. "Arak-arakan." Bulu kuduk Raka meremang. Malam turun cepat. Listrik desa redup. Lampu kuning temaram menerangi jalan kosong. Raka menyiapkan kamera, voice recorder, dan buku catatan. Ia berniat keliling setelah tengah malam. Sekitar pukul 1, suara kentongan terdengar. Tong, tong, tong. Pelan, berirama. Raka berdiri dari ranjang. Ia ingat pesan Bu Wirni, tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia membuka jendela sedikit. Kabut malam lebih tebal. Dari kejauhan, cahaya obor bergerak perlahan. Arak-arakan. Puluhan warga berjalan berbaris menuju arah hutan. Mereka memakai pakaian hitam, kepala tertunduk. Di tangan mereka ada nampan berisi sesajen dan sesuatu yang dibungkus kain putih panjang. Raka refleks memotret. Klik, klik. Tiba-tiba salah satu warga berhenti. Kepalanya menoleh perlahan, terlalu perlahan untuk gerakan manusia normal. Wajahnya pucat, mata cekung, bibir menghitam. Raka menahan nafas. Namun lelaki itu kembali berjalan, seolah tak melihatnya. Rombongan berhenti di sebuah tanah lapang dekat pohon beringin raksasa. Di tengahnya ada lubang besar seperti sumur tua. Seorang pria berjubah merah maju. Pesugihan malam ini diterima. Warga serentak berlutut. Kain putih di salah satu nampan dibuka. Raka menegang. Di dalamnya, potongan tangan manusia. Ia refleks memotret. Klik. Suara shutter terdengar lebih keras dari seharusnya. Semua kepala menoleh bersamaan ke arahnya. Mata mereka kosong.
obor padam seketika. Gelap total. Raka mundur panik, berlari tanpa arah hingga keluar hutan. Pagi harinya, ia terbangun di kamar penginapan dengan pakaian masih kotor lumpur. Untung cuma mimpi, gumamnya lemah. Namun saat membuka kamera, ia membeku. Semua foto arak-arakan kosong, hanya hutan gelap tanpa orang. Rusak, bisiknya. Ia membuka rekaman video. Gambar muncul, tapi membuat darahnya kedinginan. Di layar terlihat arak-arakan warga dan di barisan paling belakang ada dirinya sendiri, berjalan menunduk membawa nampan berisi kain putih. Video berhenti saat dirinya menoleh ke kamera dengan mata hitam pekat. Dari luar kamar terdengar kentongan lagi. Tong, tong, tong. Lebih dekat, lebih pelan, seolah tepat di depan pintunya. Bab 1 berakhir dengan satu kesadaran mengerikan. Raka bukan sekedar penyelidik. Ia sudah masuk menjadi bagian ritual Desa Getih. Pagi di Desa Getih terasa ganjil. Matahari bersinar, tapi udara tetap dingin seperti habis hujan malam panjang. Raka masih terpaku menatap rekaman di kameranya. Sosok dirinya dalam arak-arakan itu terlalu jelas untuk disebut ilusi. Ia keluar penginapan untuk mencari jawaban. Di tengah desa, kerumunan warga terlihat gelisah. Beberapa ibu menangis, sementara lelaki dewasa berdiri mengelilingi sumur tua yang dipagari bambu. Raka mendekat. "Ada apa, Pak?" tanyanya pada seorang pemuda. Pemuda itu ragu menjawab, lalu berbisik. "Anak Busari hilang sejak subuh." "Hilangan di mana?" "Main dekat sumur ini." Raka menatap lubang sumur. Airnya keruh, lalu perlahan berubah kemerahan, seperti tercampur darah segar. Seorang ibu menjerit, "Itu darah, anak saya di dalam." Warga mundur ketakutan. Tak ada yang berani mendekat. Dari dasar sumur terdengar suara lirih. "Ibu, dingin." Tangisan anak kecil. Busari histeris, hendak lompat, tapi ditahan warga. Raka spontan mengangkat kameranya, merekam. Suara itu makin jelas. "Tolong, gelap." Lalu hening. Air kembali tenang, tapi warna merahnya menetap. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua yang kemarin ditemui Raka muncul di kerumunan. Wajahnya pucat. "Sudah diambil," katanya pelan. "Diambil siapa?" tanya Raka cepat. Lelaki itu menatap sumur. "Bukan dibuang ke situ, tapi ditarik dari bawah." Bulu kudik Raka berdiri. Tak lama teriakan terdengar dari ujung jalan. "Ketemu! Anaknya ketemu!" Semua orang menoleh. Seorang bocah berjalan pelan menuju kerumunan. Pakaiannya sama seperti saat hilang, tapi tubuhnya basah, penuh lumpur hitam. Busari memeluknya erat sambil menangis. "Syukur kamu balik, Nak." Anak itu diam, tak membalas pelukan. Raka mendekat, menyorot wajah bocah itu lewat kamera. Matanya kosong, hitam seluruhnya, tanpa putih sedikit pun. Tiba-tiba, bocah itu menoleh tepat ke arah Raka. Suaranya berubah berat, bukan suara anak kecil. "Satu sudah kembali." Ia menunjuk sumur. "Masih banyak yang harus diambil." Busari menjerit pingsan. Warga bubar ketakutan. Raka mundur perlahan, napasnya memburu. Saat ia melirik lagi ke sumur, permukaan air bergolak. Puluhan tangan kecil muncul sebentar, lalu tenggelam lagi, seolah menunggu giliran naik. Raka sadar sekarang, sumur itu bukan tempat orang hilang, melainkan pintu, tempat tumbal dipanen dari dunia bawah. Sejak kejadian di sumur, suasana Desa Getih makin terasa menekan. Warga jarang keluar rumah, pintu-pintu tertutup rapat bahkan di siang hari. Anak-anak tak terlihat bermain. Desa itu seperti hidup tapi tanpa kehidupan. Raka berjalan menyusuri jalan utama sambil membawa kamera kecil di tasnya. Tujuannya jelas, rumah kepala desa. Namanya Pak Lurah Wiryo, sosok yang disebut-sebut membawa kemakmuran sejak menjabat 5 tahun lalu. Rumahnya paling besar di desa,
Bangunan 2 lantai dengan pagar besi tinggi, kontras dengan rumah lain. Saat Raka tiba, gerbang sudah terbuka, seolah ia memang ditunggu. Seorang wanita parubaya menyambut di teras, wajahnya cantik tapi pucat. "Saya istri Pak Lurah, Mas wartawan ya?" Raka mengangguk. "Boleh wawancara soal kemajuan desa?" Wanita itu ragu, lalu mempersilahkan masuk. Di dalam, rumah itu mewah tapi terasa dingin. Banyak guci tanah liat besar berjajar di sudut ruangan. Beberapa tertutup kain hitam. "Ibu, desa ini kaya mendadak. Sumber dananya dari mana?" tanya Raka membuka percakapan. Wanita itu tak langsung menjawab. "Mas, percaya pesugihan?" Raka menatap tajam. "Saya percaya fakta." Istri lurah tersenyum hambar. Fakta kadang lebih menyeramkan dari mitos. Belum sempat ia lanjut, langkah kaki terdengar dari tangga. Pak Lurah Wiryo turun perlahan. Tubuhnya tinggi tapi kurus. Matanya cekung seperti kurang tidur bertahun-tahun. "Wartawan kota," sapanya datar. "Pak, saya ingin tahu rahasia kemakmuran desa ini." Pak Lurah tertawa pelan. "Rahasia rezeki, kerja keras, dan restu leluhur." Jawaban klise, Raka tak puas. Kalau restu itu minta tumbal, suasana langsung membeku. Istri lurah menunduk ketakutan. Pak Lurah menatap lama, lalu tersenyum tipis. "Malam nanti ikut saya." Tengah malam, Raka dijemput Pak Lurah tanpa pengawal. Mereka berjalan kaki menuju hutan Gunung Ireng, tanpa obor, tanpa lampu. Aneh, tapi Pak Lurah berjalan seolah hafal setiap akar dan batu. "Pak, warga bilang Bapak sering kesini," kata Raka. "Karena saya penjaga perjanjian." "Perjanjian dengan siapa?" Pak Lurah tak menjawab sampai mereka tiba di sebuah tanah lapang. Di sana berdiri altar batu hitam. Di sekelilingnya tempayan besar tersusun melingkar. Bau amis menusuk hidung. Pak Lurah membuka salah satu tempayan. Isinya darah kental. Raka menahan nafas. Pak Lurah mengambil gayung lalu meminumnya. Darah menetes di dagunya. "Ini harga kemakmuran," katanya parau. Raka mundur jijik. "Bapak gila." Pak Lurah tertawa tapi suaranya berubah, berat, bukan miliknya sendiri. Tubuh ini hanya wadah. Angin kencang berembus. Obor-obor gaib menyala sendiri mengelilingi altar. Kulit Pak Lurah menghitam. Pembuluh darahnya menonjol seperti cacing bergerak. Istrinya tiba-tiba muncul dari balik pohon, menangis. "Mas, berhenti. Tubuhmu gak kuat lagi." Raka terkejut. "Ibu ngikutin." Wanita itu menatapnya putus asa. "Dia bukan suami saya lagi." Pak Lurah menoleh kaku. Lehernya berbunyi patah. "Suamimu sudah lama mati." Senyumnya melebar tak wajar. Dari mulutnya keluar asap hitam membentuk wajah lain. Makhluk tua bertaring panjang. Raka gemetar. "Jadi, yang mimpin pesugihan ini?" Makhluk itu bicara lewat tubuh Pak Lurah. "Kami tidak memimpin." Ia menunjuk tanah. "Kami hanya penagih." Tanah altar bergetar. Retakan terbuka memperlihatkan lubang gelap tanpa dasar. Teriakan samar terdengar dari bawah. Suara ratusan orang. Istri lurah jatuh berlutut. "Berapa lama lagi?" Makhluk itu menjawab dingin. "Tubuh ini hampir habis. Kami butuh pengganti." Perlahan, kepalanya menoleh ke arah Raka. Mata hitam pekat itu menatap lurus. Dan dia sudah ditandai sejak masuk desa. Raka mundur panik. "Gue gak ikut perjanjian apapun." Makhluk itu tertawa menggema. "Kau sudah ikut arak-arakan kami." Rekaman di kamera Raka teringat seketika. Tubuh Pak Lurah tiba-tiba kejang hebat. Kulitnya retak seperti tanah kering. Istrinya menjerit. Aslinya mau dilepas, tapi waktunya habis. Dalam hitungan detik, tubuh Pak Lurah hancur jadi abu hitam, menyisakan jubah kosong. Asap makhluk itu melayang bebas di udara. Sebelum menghilang ke dalam tanah, suaranya berbisik di telinga Raka. "Siapkan tubuhmu, wartawan." Sunyi kembali. Istri lurah menangis histeris memeluk jubah kosong. Raka berdiri kaku pucat. Ia akhirnya paham kebenaran paling mengerikan. Kepala desa bukan penguasa pesugihan. Ia hanya korban yang dipakai sampai hancur. Dan sekarang, penggantinya sudah dipilih. Kematian Pak Lurah Wiryo tidak diumumkan ke warga. Paginya, rumah besar itu tampak biasa saja. Pagar tetap terbuka, lampu teras menyala. Bahkan asap dapur masih mengepul, seolah kehidupan berjalan normal. Namun, Raka tahu kebenarannya.
Ia melihat sendiri tubuh kepala desa hancur jadi abu di altar Gunung Ireng. Dan makhluk yang keluar dari tubuh itu kini bebas, entah berada di mana. Siang itu ia kembali ke penginapan. Bu Wirni menatap wajahnya lama. "Kamu sudah lihat ya?" tanyanya lirih. Raka tak menjawab, tapi matanya cukup memberi jawaban. Wanita tua itu menghela nafas. "Berarti kamu gak punya banyak waktu. Maksud ibu?" Sebelum Bu Wirni sempat menjawab, suara kentongan bertalu-talu terdengar dari arah lapangan desa. Tong, tong, tong. Lebih ramai dari malam sebelumnya. Bu Wirni langsung pucat. "Jangan keluar malam ini." "Kenapa?" "Itu bukan arak-arakan biasa. Itu pasar." Raka mengernyit. "Pasar malam?" Wanita itu menggeleng pelan. "Pasar tanpa pembeli manusia." Rasa penasaran kembali mengalahkan takut. Menjelang tengah malam, Raka menuju lapangan desa dengan kamera di tangan. Dari kejauhan, ia melihat kerlap-kelip lampu seperti pasar rakyat. Tenda warna-warni berdiri rapi. Musik gamelan terdengar lirih, tapi sumbang, nadanya tidak beraturan. Aneh, tak ada anak-anak, tak ada tawa. Hanya orang dewasa berjalan pelan, wajah datar, seperti boneka digerakkan tali tak terlihat. Raka masuk di antara tenda. Penjual makanan, perhiasan, kain, semuanya ada. Tapi barang dagangan mereka membuat tenggorokan tercekak. Di satu meja, ia melihat sate dari jari manusia. Di meja lain, gelang dari potongan tulang kecil. Ia menahan mual. Seorang pedagang tua memanggilnya. "Mampir nak, banyak rezeki di sini." Raka mendekat hati-hati. Di atas meja ada tumpukan koin emas kuno. "Bayarnya pakai apa?" Pedagang itu tersenyum, memperlihatkan gigi hitam. "Cukup tanda tangan perjanjian." Ia mengeluarkan kertas lusuh berlumur noda merah. Raka membaca sekilas. Penyerahan diri saat jatuh tempo. Ia langsung mundur. "Maaf, saya cuma lihat-lihat." Pedagang itu tak marah, justru tertawa kecil. Semua yang datang ke pasar ini pasti belanja, cepat atau lambat. Di tengah lapangan, panggung besar berdiri. Seorang pria berjubah merah yang pernah Raka lihat di ritual hutan, naik ke atasnya. Pasar dibuka. Warga bertepuk tangan pelan, tanpa ekspresi. Satu persatu mereka membeli barang. Anehnya, mereka membayar dengan sesuatu yang tak terlihat. Hanya menaruh tangan di meja, lalu pedagang mengangguk puas. Raka merekam semua. Tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. Ia menoleh cepat. Seorang pria muda berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, tapi pakaiannya mewah. "Kamu pendatang ya?" "Iya." Pria itu tersenyum lemah. "Dulu saya juga." "Maksudnya?" "Saya datang beli kekayaan. Sekarang nunggu dipanggil." Belum sempat Raka bertanya lagi, kentongan berbunyi panjang. Semua aktivitas berhenti. Pria berjubah merah di panggung berteriak, "Yang jatuh tempo, maju." 3 warga melangkah gemetar, termasuk pria muda di samping Raka. "Apa yang bakal terjadi?" tanya Raka panik. Pria itu tersenyum pasrah. "Uang yang kami pakai harus dibayar." Lampu pasar mendadak padam. Saat menyala kembali, 3 orang itu sudah tergantung di tiang panggung. Tubuh kaku, mata melotot. Warga tak bereaksi, mereka tetap belanja seperti biasa. Raka mundur ngeri. Ia menoleh ke meja pedagang tadi. Koin emas yang dilihatnya berubah jadi bola mata manusia. Ia spontan menjatuhkan kamera. Saat dipungut, layar rekamannya menampilkan sesuatu yang tak ia lihat langsung. Dirinya berdiri di depan meja, menandatangani perjanjian darah. Raka membeku. Di belakangnya, suara pedagang tua berbisik, "Uangmu sudah diterima, wartawan." Raka menoleh cepat. Semua tenda kosong, lapangan gelap, tak ada pasar,
Tak ada warga, hanya tiang panggung dengan bekas tali bergoyang pelan tertiup angin. Dari tanah, koin-koin emas berserakan. Saat disentuh, berubah jadi gigi manusia rontok. Raka tersadar dengan nafas memburu. Pasar itu bukan tempat mencari kekayaan, melainkan tempat mencatat utang tumbal. Dan tanpa sadar, namanya sudah masuk daftar penagihan. Sejak malam pasar goib itu, Raka hampir tak tidur. Setiap memejamkan mata, ia melihat koin berubah bola mata, tali gantungan bergoyang, dan namanya dipanggil dalam kentongan panjang. Pagi hari desa tampak sibuk, bukan karena panen, tapi karena pesta. Janur kuning terpasang di sepanjang jalan. Tenda pernikahan berdiri di halaman rumah besar milik keluarga terpandang. Musik dangdut diputar, tapi nadanya terasa aneh, terlalu pelan, seperti diputar dari dunia jauh. Raka bertanya pada Bu Wirni, "Siapa yang nikah, Bu?" Wanita tua itu menatap hiasan janur lama. "Pengantin tumbal." Raka mengira ia salah dengar. Maksudnya, setiap beberapa tahun, desa butuh tumbal besar. Bukan anak, bukan orang tua, tapi pengantin baru. Darah Raka berdesir. Menjelang sore, ia mendatangi rumah pesta. Warga berdatangan membawa hadiah. Wajah mereka tersenyum, tapi mata kosong seperti saat pasar malam. Pengantin pria, Arman, duduk di pelaminan. Wajahnya tegang, tapi berusaha terlihat bangga. Di sampingnya, sang pengantin wanita, Sari, terlihat pucat luar biasa. Bibirnya gemetar, matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Raka mendekat saat sesi foto selesai. "Selamat ya," katanya basa-basi. Sari menoleh cepat, seolah menemukan harapan. "Tolong saya." Raka terdiam. "Bawa saya keluar desa ini," bisiknya. Sebelum Raka menjawab, Arman datang. "Istri saya kecapean, maklum ritualnya panjang nanti malam." "Ritual apa?" tanya Raka. Arman tersenyum tipis. "Restu leluhur, biar rezeki keluarga lancar." Langsung Sari menunduk, bahunya bergetar. Malam tiba. Alih-alih pesta meriah, warga justru berkumpul membawa obor menuju hutan Gunung Ireng, tempat yang sama dengan ritual sebelumnya. Pengantin berjalan di tengah arak-arakan. Sari terlihat dipapah, bukan karena lelah, tapi seperti dipaksa. Raka mengikuti diam-diam. Di altar batu, pria berjubah merah sudah menunggu. Pengantin wanita maju. Sari menggeling panik. "Saya nggak mau, tolong." Tak ada warga bergerak menolong. Arman justru mendorong pelan punggung istrinya. "Ini demi keluarga kita." Sari menoleh tak percaya. "Kamu jual aku?" Arman tak menjawab. Pria berjubah membuka gulungan kain hitam di altar. Di dalamnya ada kalung dari kuku manusia. "Pakai," perintahnya. Sari menangis keras saat kalung itu dipasangkan. Tanah bergetar pelan. Dari lubang altar, tangan-tangan hitam merayap keluar. Raka menahan nafas. Sari menjerit saat tangan-tangan itu memegang kakinya. "Arman, tolong aku." Arman menutup mata, tapi tak bergerak. Tubuh Sari perlahan ditarik ke lubang. Sebelum tenggelam, ia menatap Raka. "Tolong ceritakan, saya dipaksa." Lalu ia hilang di telan gelap. Sunyi. Beberapa detik kemudian, tanah kembali menutup. Pria berjubah mengangkat tangan. Perjanjian diperpanjang. Warga bersorak pelan. Raka menatap Arman penuh amarah. "Kamu bunuh istrimu sendiri." Arman tertawa lemah, tapi matanya kosong. "Bukan bunuh, menukar." "Dengan apa?" Arman menunjuk ke arah desa. "Kekayaan, umur panjang, kekuasaan." Raka hendak memukulnya, tapi tiba-tiba suara perempuan terdengar dari belakang altar. Lirih tapi jelas. Ia menoleh. Di antara kabut berdiri puluhan pengantin wanita lain. Semua memakai riasan pengantin, tapi mata mereka bolong. Hanya lubang hitam menganga. Gaun mereka kotor tanah.
Sari kini berdiri di antara mereka. Wajahnya pucat, senyumnya dipaksa. Ia melangkah mendekat Raka tanpa suara. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, ia berbisik, "Kami tidak mati." Tangannya menunjuk tanah. "Kami ditahan sampai tumbal pengganti datang." Raka mundur gemetar. Sari melanjutkan bisikan terakhirnya. Dan berikutnya, bukan pengantin desa. Matanya menatap lurus ke dada Raka, tapi pendatang yang sudah berjanji di pasar. Kabut menutup mereka. Saat menghilang, Raka melihat kalung kuku yang sama kini melingkar di lehernya, padahal ia tak pernah memakainya. Dari kejauhan, kentongan berbunyi lagi, lebih lambat, seperti hitungan mundur menuju giliran tumbalnya sendiri. Sejak ritual pengantin itu, Desa Getih semakin terasa tidak wajar bagi Raka. Warga tampak sibuk di siang hari, namun bukan aktivitas biasa. Mereka berbondong-bondong menuju sawah membawa karung dan alat panen, padahal musim kemarau sedang panjang. Anehnya, ladang tetap hijau. Padi tumbuh lebat, bahkan lebih subur dari daerah lain yang kekeringan. Raka berjalan di pematang, merekam diam-diam. Angin berembus pelan, tapi aroma yang terbawa bukan bau tanaman, melainkan anyir seperti darah lama. Seorang petani tua melihatnya. "Baru lihat sawah subur ya, Nak?" Raka mendekat. "Iya, Pak. Kemarau begini kok panennya bagus?" Petani itu tersenyum tanpa gigi. "Karena pupuknya istimewa." "Pupuk apa?" Petani itu menunjuk tanah dengan dagunya. "Dari bawah." Jawaban itu membuat tengkuk Raka dingin. Menjelang sore, warga membawa hasil panen ke sebuah bangunan besar di tepi desa, lumbung padi utama. Bangunannya tinggi, kayu tua, pintunya besar berlapis besi. Raka mengendap mengikuti dari belakang. Saat pintu dibuka, bau busuk langsung menyembur keluar. Beberapa warga menutup hidung, tapi tetap masuk seolah sudah terbiasa. Raka menunggu sampai sepi, lalu menyelinap masuk. Di dalam, karung padi tersusun setinggi dinding. Lampu minyak menggantung redup, membuat bayangan bergerak seperti hidup. Ia mendekat ke salah satu karung, merobek sedikit bagian atasnya. Butiran padi berwarna kehitaman, lengket seperti bercampur cairan. Apa ini? Ia menumpahkan sebagian ke lantai. Di antara padi itu, ada potongan kuku manusia. Raka menahan nafas. Ia berjalan lebih dalam. Di tengah lumbung ada pintu kayu lain, terkunci rantai besar. Bau busuk paling kuat berasal dari sana. Dengan susah payah, ia membuka rantainya. Pintu berderit panjang saat dibuka. Isi ruangan itu membuat lututnya hampir lemas. Bukan padi, melainkan tumpukan mayat manusia, disusun seperti karung. Tubuh-tubuh itu setengah membusuk, sebagian masih baru. Ada beberapa memakai pakaian pengantin, ada juga anak kecil. Dari langit-langit cairan hitam menetes ke lantai, lalu dialirkan keluar lewat parit kecil, menuju sawah. Suara langkah tiba-tiba terdengar dari belakang. Raka membalik cepat. Petani tua tadi berdiri di ambang pintu. "Kamu gak boleh lihat ini." Raka mundur. "Ini pupuk kalian." Petani itu mengangguk santai. "Tanah kami haus darah. Kalau nggak dikasih makan, rezeki berhenti." "Ini pembunuhan massal." Petani itu tertawa serak. "Bukan bunuh, mereka semua sudah jatuh tempo." Raka menelan ludah. "Dari pasar, dari ritual, dari perjanjian?" Petani itu menepuk bahunya pelan. "Kamu cepat paham." Tiba-tiba salah satu mayat di tumpukan bergerak. Pelan, kaku. Raka membeku saat tubuh itu duduk perlahan. Wajahnya rusak, tapi masih bisa dikenali. Pria muda yang ditemuinya di pasar malam, yang bilang sedang menunggu dipanggil. Mulut mayat itu terbuka. Dari dalam keluar padi hitam mengalir seperti muntahan. "Belum selesai," suaranya parau. Mayat lain ikut bergerak. Satu persatu bangkit, tapi tubuh mereka terikat akar hitam yang tumbuh dari lantai, menancap di daging seperti tali hidup. Petani tua berbisik,
Mereka belum boleh mati sampai panen berikutnya. Raka berlari keluar ruangan, nafasnya kacau. Saat sampai di pintu lumbung, ia melihat warga sudah berkumpul menunggunya. Wajah mereka datar, salah satu membawa karung kosong. "Bagus," kata pria berjubah merah yang tiba-tiba muncul di antara mereka. "Kita butuh pupuk baru." Raka mundur ketakutan. "Kalian gila?" Pria berjubah itu tersenyum tipis. "Tanah ini sudah menuntut namamu sejak kau mendandatangani pasar." Dua warga maju hendak menangkapnya. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Raka retak. Tangan-tangan hitam muncul, tapi bukan untuk menariknya, melainkan menahan warga desa. Suara perempuan berbisik dari bawah tanah. Suara Sari. "Belum sekarang, dia masih dijaga." Retakan menutup kembali. Pria berjubah menatap tanah kesal. "Baik, kita tunggu jatuh temponya." Warga mundur. Raka lari keluar lumbung tanpa menoleh. Namun sebelum pergi jauh, ia melihat sesuatu di sawah. Air irigasi berubah merah, mengalir dari arah lumbung. Di antara batang padi, tangan-tangan manusia kecil muncul sebentar, lalu tenggelam lagi. Ia akhirnya mengerti kebenaran paling busuk Desa Getih. Kekayaan mereka bukan dari pesugihan biasa, tapi dari panen yang dipupuk jasad manusia. Dan cepat atau lambat, tubuhnya akan ikut ditanam di sawah itu. Setelah melihat isi lumbung, Raka tak lagi bisa menganggap semua ini sekadar ritual gelap. Desa Getih bukan hanya menjalankan pesugihan, desa itu hidup dari kematian. Ia berniat kabur pagi itu juga. Namun saat sampai di ujung jalan desa, langkahnya terhenti. Sebuah mobil bak terbuka masuk perlahan dari arah luar. Di belakangnya duduk beberapa santri berpakaian putih. Wajah mereka muda, polos, tak tahu apa yang menunggu. Di kursi depan, seorang pria berjubah sederhana turun. Janggutnya rapi, sorot matanya tenang. Warga desa yang melihat langsung berbisik gelisah. "Guru ngaji." Raka mendekat. "Pak, Bapak dari mana?" Pria itu tersenyum ramah. "Saya Ustadz Rahman, diundang untuk memimpin pengajian di sini." Raka terdiam beberapa detik lalu berkata pelan, "Pak, desa ini bukan tempat dakwah." Ustadz Rahman menatapnya dengan dalam. "Justru karena itu saya datang." Pengajian digelar di musola kecil desa malam harinya. Aneh, warga yang biasanya menutup diri kini datang berbondong-bondong. Tapi bukan untuk belajar, melainkan menatap sinis. Raka duduk di belakang, mengawasi. Ustadz Rahman mulai membaca ayat suci. Suaranya tenang, tapi kuat. Saat lantunan doa mengalun, lampu musola berkedip. Angin berputar di dalam ruangan tertutup. Beberapa warga mulai gelisah. Seorang ibu tiba-tiba menjerit. Tubuhnya kejang, matanya memutih. Santri panik. "Pak, kerasukan." Ustadz Rahman tetap tenang. "Pegang dia." Ia membaca doa lebih keras. Ibu itu menjerit dengan suara bukan miliknya. "Kami tidak suka cahaya di sini." Beberapa warga lain ikut jatuh ke lantai. Tubuh mereka bergerak aneh seperti ditarik tali tak terlihat. Raka merinding. Ustadz Rahman berdiri tegap. "Desa ini bukan milik kalian." Suara-suara kerasukan menjawab serempak. "Ini desa perjanjian darah." Lampu padam total. Saat menyala kembali, suasana kacau. Santri-santri yang tadi membantu kini ikut kejang. Mulut mereka mengeluarkan cairan hitam. Raka maju panik. "Pak, hentikan, mereka nggak kuat." Ustadz Rahman tetap membaca doa, tapi keringat mulai mengalir di wajahnya. Tiba-tiba, pintu musola terbuka keras. Pria berjubah merah masuk perlahan. "Kami sudah biarkan kau masuk, tapi jangan ganggu panen kami." Ustadz Rahman menoleh. "Selama masih ada manusia di sini, saya tidak akan diam." Pria berjubah itu tersenyum tipis. "Kalau begitu, kau ikut jadi bagian." Tanah musola retak. Asap hitam keluar membelit kaki Ustadz Rahman.
Santri berteriak histeris. Raka mencoba menariknya, tapi terpental seperti menyentuh listrik. Ustadz Rahman masih sempat berteriak, "Jangan percaya kekayaan mereka, semua." Mulutnya tiba-tiba tertutup asap. Tubuhnya ditarik masuk ke retakan lantai. Dalam hitungan detik, ia hilang. Retakan menutup kembali, seolah tak pernah ada apa-apa. Sunyi. Warga yang kerasukan langsung sadar, lalu berdiri seperti biasa, seolah kejadian barusan bukan apa-apa. Pria berjubah menatap Raka. Pembersih telah dibersihkan. Ia keluar begitu saja. Malam makin larut. Santri-santri yang selamat dikumpulkan di penginapan sementara. Sebagian menangis, sebagian syok. Raka duduk sendirian di teras musola, masih tak percaya. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari arah hutan. Ia menoleh. Di antara kabut, sosok Ustadz Rahman muncul berjalan pelan. Raka berdiri cepat. "Pak, Bapak selamat." Sosok itu mendekat, tapi langkahnya kaku. Saat wajahnya terlihat jelas, jantung Raka hampir berhenti. Mata Ustadz itu hitam pekat, kulitnya pucat seperti mayat. Di lehernya melilit akar hitam hidup. Ia berbicara, tapi suaranya berlapis dengan suara lain. Gerbang sudah dijaga. Raka mundur. "Bapak masih sadar?" Sosok itu menggeleng pelan. "Tubuh ini dipakai." Ia menunjuk ke arah Gunung Ireng. "Aku sekarang penjaga pintu, agar tak ada yang keluar." Air mata hitam mengalir di pipinya. Sebelum berbalik, ia berbisik lirih, suara aslinya masih tersisa. "Kalau mau selamat, hancurkan sumbernya, sebelum kau jadi wadah berikutnya." Ia lalu berjalan masuk kabut, menghilang di antara pohon. Raka terduduk lemas. Harapan terakhir desa baru saja direnggut, lalu dijadikan budak penjaga pesugihan. Kini ia sadar, bukan hanya warga yang terikat perjanjian, bahkan orang suci pun bisa dipatahkan, lalu dipakai menjaga gerbang dunia gelap, Desa Getih. Pesan terakhir Ustadz Rahman terus terngiang di kepala Raka. Hancurkan sumbernya. Satu-satunya sumber yang ia tahu hanya satu, Gunung Ireng. Tempat semua ritual, pasar gaib, dan altar pengorbanan terjadi. Pagi itu, kabut di desa jauh lebih tebal dari biasanya. Warga jarang terlihat, seolah seluruh desa sengaja mengurung diri. Raka memutuskan berangkat sendiri. Ia membawa kamera, senter, pisau lipat, dan rekaman bukti yang ia kumpulkan. Bukan untuk diliput lagi, tapi sebagai pengingat bahwa semua ini nyata. Jalan menuju gunung sunyi. Tak ada suara burung, tak ada serangga. Hanya angin pelan membawa bau tanah basah bercampur amis. Semakin naik, pohon makin rapat. Akar menjalar seperti ular di tanah. Beberapa batang pohon hitam gosong, tapi tetap hidup. Di batas hutan, papan kayu lapuk tertancap. Dilarang masuk, tanah perjanjian. Raka melangkah melewatinya. Seketika suhu turun drastis. Napasnya terlihat seperti asap. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia menemukan mulut goa besar di lereng gunung. Di depannya ada patung-patung batu berbentuk manusia bersujud. Namun wajah patung itu menjerit, seolah diukir dari orang hidup. Raka menyalakan senter dan masuk. Di dalam, dinding goa dipenuhi ukiran simbol aneh, gambar manusia menyerahkan tubuh mereka ke makhluk tinggi bertanduk. Suara gemuruh pelan terdengar dari dalam goa, seperti mesin raksasa berdenyut. Semakin masuk, cahaya kemerahan muncul dari dasar goa. Saat ia sampai di ujung lorong, pemandangan di depannya membuat kakinya lemas. Goa itu terbuka menjadi ruang raksasa seperti kerajaan bawah tanah. Di tengahnya berdiri singgasana batu hitam. Duduk di atasnya, makhluk tinggi kurus, kulitnya seperti arang retak, matanya merah menyala. Di sekelilingnya, warga desa berlutut, tapi tubuh mereka transparan seperti bayangan manusia.
Raka menahan napas. Makhluk itu bicara tanpa membuka mulut. Pendatang akhirnya datang sendiri. Suara itu langsung terdengar di kepala. Raka gemetar. Kau yang beri mereka kekayaan? Makhluk itu tertawa tanpa suara. Kami tidak memberi, kami menukar. Ia menggerakkan tangannya. Tanah di sisi ruangan terbuka, memperlihatkan jurang dalam berisi cahaya merah. Di dalamnya, ribuan jiwa manusia berputar seperti pusaran, menjerit tanpa suara. Itu harga yang mereka bayar. Raka menelan ludah. Berarti warga desa masih hidup. Makhluk itu menggeleng pelan. Tubuh mereka berjalan, tapi jiwa mereka sudah lama kami ambil. Raka membeku. Makhluk itu melanjutkan. Desa itu makmur karena tidak ada yang benar-benar hidup di dalamnya. Tiba-tiba sosok-sosok muncul dari balik pilar goa. Pengantin wanita tanpa mata, warga pasar yang jatuh tempo, mayat lumbung, semua berdiri mengelilinginya. Di antara mereka, Ustadz Rahman, lehernya masih dililit akar hitam. Ia menatap Raka dengan sisa kesadaran. Pergi. Makhluk di singgasana berdiri. Tubuhnya menjulang hampir menyentuh langit goa. Kami butuh wadah baru di dunia atas. Ia menunjuk Raka. Kau sudah ditandai sejak menginjak gerbang desa. Raka mundur. Apa yang terjadi kalau gue nolak? Makhluk itu tersenyum lebar, memperlihatkan taring panjang. Tidak ada yang menolak, hanya menunda. Tanah di bawah kaki Raka tiba-tiba berubah seperti lumpur hidup, menahan langkahnya. Dari jurang jiwa, tangan-tangan roh meraih kakinya. Di saat itu, suara Sari terdengar lagi. Kami bantu, sekarang. Tangan-tangan pengantin menarik roh lain, memberi celah bagi Raka melepaskan diri. Ia berlari keluar lorong secepat mungkin. Dari belakang, suara makhluk itu menggema. Kau boleh lari, tapi desa itu sudah menjadi kuburan berjalan. Saat keluar goa, Raka terjatuh di tanah hutan, napasnya habis. Ia menoleh ke arah desa dari lereng gunung. Kabut menyingkap sesaat. Yang ia lihat membuat jantungnya berhenti. Desa Getih tampak berdiri megah, tapi di atasnya melayang bayangan desa lain, lebih gelap, lebih besar, seperti dunia roh menumpuk di atas dunia manusia. Ia akhirnya sadar kebenaran paling mengerikan. Desa itu bukan lagi tempat tinggal manusia, melainkan ladang ternak jiwa yang dipanen massal oleh kerajaan gelap Gunung Ireng. Dan ia sudah dipilih menjadi wadah penguasa berikutnya. Kabut di lereng Gunung Ireng belum sepenuhnya hilang saat Raka turun tergesa menuju Desa Getih. Dadanya sesak, bukan hanya karena lelah, tapi karena kebenaran yang baru saja ia lihat. Desa itu bukan lagi milik manusia. Ia harus pergi, sekarang. Saat melewati gerbang desa, papan kayu bertuliskan "Selamat datang di Desa Getih" terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Cat merahnya tampak basah, menetes perlahan seperti darah segar. Raka tak peduli. Ia masuk mobil sewaannya, menyalakan mesin, lalu melaju cepat meninggalkan jalan desa. Beberapa menit pertama, jalan terasa normal. Aspal berlubang, hutan di kiri kanan, kabut tipis. Namun setelah hampir setengah jam, ia melihat sesuatu di depan. Gerbang desa. Mobilnya berhenti mendadak. Gimana bisa? Ia menoleh ke belakang. Jalan yang tadi dilalui kini berubah jadi hutan rapat tanpa jalur. Dengan panik, ia putar balik mencoba jalur lain. Ia menyusuri jalan setapak, bahkan menerobos kebun. Tapi setiap ujung perjalanan, ia selalu kembali ke gerbang yang sama. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Gue nggak mungkin kejebak. Ia keluar mobil, berjalan kaki melewati papan gerbang. Langkahnya cepat, lalu berlari. 10 menit, 20 menit, kabut makin tebal. Saat ia berhenti untuk mengatur nafas, di depannya lagi-lagi berdiri papan kayu itu. Kali ini tulisannya berubah. Yang masuk menjadi milik kami. Langit tiba-tiba menggelap meski belum malam.
Kentongan berbunyi panjang dari segala arah. Tong, tong, tong. Warga desa keluar dari rumah masing-masing, berjalan pelan menuju lapangan. Mata mereka kosong. Raka mundur, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ditarik dari dalam tanah. Pria berjubah merah muncul di tengah lapangan. Di sampingnya, sosok makhluk dari gua kini berdiri dalam wujud lebih padat, tinggi menjulang di antara kabut. Waktunya tiba. Suara itu menggema di kepala Raka. Warga berlutut serempak. Tanah lapangan retak, membentuk lingkaran altar raksasa. Di tengahnya muncul singgasana batu hitam, yang sama seperti di gua, tapi kini berada di dunia atas. Raka berusaha melawan ketarikan gaib, tapi kakinya melangkah sendiri menuju altar. "Gue nggak mau," teriaknya. Suara Sari terdengar lirih dari bawah tanah. "Lawan sebelum jiwamu diambil." Makhluk itu mengangkat tangan. Tubuh Raka terangkat ke udara, melayang di atas altar. "Tubuhmu kuat, jiwamu sudah setengah terikat, kau wadah sempurna." Raka menjerit saat bayangan hitam keluar dari tubuhnya sendiri, seperti ditarik paksa. Kenangan masa kecilnya, keluarganya, hidupnya, semua berputar di udara seperti kabut memudar. Di saat terlahir kesadarannya, ia melihat warga desa. Semua berdiri, tapi wajah mereka hancur seperti topeng yang retak. Mereka bukan hidup, hanya tubuh kosong yang dipakai bertahun-tahun. Makhluk itu hendak masuk ke tubuh Raka, namun tiba-tiba tanah meledak terbuka. Roh-roh tumbal, pengantin, anak sumur, korban pasar, mayat sawah muncul menahan makhluk itu. Sari berteriak, "Sekarang lepas dari ikatan desa." Dengan sisa tenaga, Raka menjatuhkan diri dari altar dan berlari menembus kerumunan roh. Ia melewati gerbang desa sekali lagi, dan kali ini ia berhasil. Ia terus berlari tanpa menoleh sampai mencapai jalan raya luar hutan. Saat fajar menyingsing, ia menoleh ke belakang. Desa Getih masih terlihat, tapi perlahan memudar seperti kabut tersapu angin. Beberapa hari kemudian, Raka kembali bersama tim polisi dan aparat daerah. Ia menunjukkan lokasi desa di peta. Namun saat rombongan tiba di koordinat itu, tak ada apa-apa. Hanya hutan kosong, tak ada jalan, tak ada rumah, tak ada gerbang. "Mas, yakin lokasinya di sini?" tanya polisi. Raka membeku. Dia membuka kameranya, hendak menunjukkan bukti. Semua file hilang, kosong, seolah desa Getih tak pernah ada. Malamnya saat sendirian di kamar hotel, ia memutar satu rekaman yang tersisa, yang entah bagaimana belum terhapus. Video arak-arakan pertama. Namun kini sudut pandangnya berbeda, bukan dari kameranya, melainkan dari seseorang yang berdiri di depan barisan. Di layar terlihat warga berjalan membawa sesajen, dan di barisan paling depan, Raka sendiri, memakai jubah hitam, mata pekat tanpa putih. Ia menoleh ke kamera, lalu tersenyum pelan. Dari speaker terdengar bisikan yang sangat ia kenal, suaranya sendiri. Desa Getih tidak bisa ditinggalkan. Layar mati, lampu kamar padam. Dari luar jendela hotel, kentongan berbunyi lagi. Tong, 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 lebih dekat. Seolah desa itu tak pernah benar-benar hilang, dan jiwa Raka tak pernah benar-benar keluar dari perjanjian.